Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi sama gua Chandra Sandika. Kali ini udah ada stuntman legend nih. Kok gak legend juga kali, gua masih baru. Vian Fu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih. Ini masuk ke nih, cek, gocek. Masuk. Belum digocek udah becek. Asik. Gue emang karakternya gitu gua. Dikit lagi lucu padahal. Nah, ini gimana nih? Stuntman tuh apa sih? Buat yang belum tahu nih, stuntman apa? Stuntman itu secara garis besar itu adalah pemeran berganti adegan berbahaya. Pemeran pengganti adegan berbahaya untuk aktor atau aktrisnya. Kan kalau misalnya aktornya melakukan adegan berbahaya, kalau misalnya dia cedera, nanti syuting break gak jadi. Makanya itulah perlukan adanya stuntman. Stuntman. Nah, lu sendiri udah berapa lama sih stuntman? Gua stuntman itu mulai dari baru sih. Gue terjun dari dunia perfilman pertama awal dari Tendangan Si Madun tuh. Iya. Itu tahun 2010. 2010. Kalau pas ke stuntman-nya tahun 2011, pertengahan 2011. Oke, berarti udah lama banget, udah cukup lah. Belum. Udah makan asam garamnya. Gue pengen nanya langsung ya to the point. Bayaran stuntman di Indonesia tuh menurut lu udah oke apa belum? Enggak sih. Nggak oke? Enggak oke, parah. Kenapa? Gue belak-belakan aja ya? Iya. Dari tahun 2012, bayaran stuntman gue itu awal 300.000 per hari. 200.000 per hari? Iya, per hari. Nah, sekarang tahun 2021. Iya. Stuntman di sini paling tinggi 500 untuk 500 untuk sinetron ya, 500 400 per hari. Iya, per hari. Gila tuh bertahun-tahun BBM naik udah berapa stuntman masih BBM aja setiap tahun bakal naik terus kan. Stuntman udah 10 tahun nih baru naiknya cepet doang. Itu rata semua stuntman apa? Rata di sinetron ya, untuk di sinetron, tapi kalau untuk di film beda lagi. Jadi minim ya? Dan resikonya lumayan kan? Lumayan, banget. Nah, kemarin juga gue lihat ini nih tentang yang hapusin apa tuh namanya yang stuntman nunggu di lokasi tuh? Oh, sistem callingan. Ada gimana tuh, boleh ceritain? Bukan callingan, sistem standby di lokasi. Nah. Jadi kan stuntman ini banyak nih. Hah? Stuntman ini banyak banget sampai yang tua-tua pun masih ada. Belum pensiun dari dunia stuntman atau factor. Mereka tuh saking nggak ada pekerjaan lainnya kan, ya mau nggak mau mereka nggak ada callingan, mereka standby di lokasi berharap dapat syutingan. Nah, jadi tuh orang butuh nih. Orang butuh, kalau pasti bayar murah mau dong. Iya, namanya kebutuh. Mana butuh kan buat ngebulin dapur. Nah, sebenarnya itu yang bikin miris, stuntman itu bayarannya mandek di situ aja, nggak naik-naik, karena kita tuh nggak apa ya, nggak up diri kita, justru malah memurahkan diri gitu. Nah, banget butuh ya. Kelihatan banget butuhnya. Nah, menurut lo itu bagus apa enggak? Kagak lah. Lo pernah nggak standby gitu? Enggak Nggak pernah. pernah. Sebutuh-butuhnya tuh nggak pernah. Nggak, makanya gue saya 2 tahun gue kemarin gue baru terjun lagi di perfilm, baru ini lagi. Ya 2 tahun berarti lo gak makan dong kalau gitu. Ya gue kerja yang lain lah, skill gue nggak cuma di situ doang kan. Oke, berarti buat teman-teman yang standby, lo ada. Buat teman-teman yang standby, jangan standby lokasi syuting. Kalau misalnya masih standby di lokasi syuting, Anda harus dibayar profesional. Jangan jatuhin harga. Standby, ini udah standby. Orang PH mana mungkin profesional dong bayarnya kan. Ini orang butuh nih kelihatan. Ya tapi ya jangan gitu juga lah. Kita bilang butuh, kita sama-sama butuh. Tapi jangan jatuhin sampai di bawah harga standar. Nih budget stuntman sekarang budget factor ya cuman berantem gitu doang. 2,5. Nah jangan sampai ada yang ngambil 200.000. Sekarang standarnya 2,5. 250.000. Itu biasanya, gue kan nggak ngerti nih, gue awam banget. Kalau stand itu seharian apa gimana sih? Ada jam-jamnya apa gimana? Tergantung scene. Tergantung scene. Adegan. Kalau misalnya lu dapat adegan satu scene berantem langsung mati, ya udah hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya lu di dalam satu episode itu lalu ada 4 scene, ya wassalam, harus sampai kelarin. Tapi tetap 2,5. 2,5, mau yang satu scene langsung mati ataupun yang 4 scene sama aja. Iya, agak menyita waktu juga ya stuntman. Ya bisa dibilang gitu, enggak juga sih, karena kan kita kan lebih suka bersosialisasi sih. Oh iya. Profesional. Kalau udah kita ambil job harus profesional. Emang hobi juga kali ya? Hobi dan butuh duit. Beda-beda tipis, hobi sama butuh duit beda-beda.
Nah, kalau bayaran tertinggi lu yang pernah lu dapat dari stuntman berapa? Waduh, bingung juga gue ya. Gue pernah tuh satu adegan sampai 10 juta pernah ya. Ngapain aja tuh adegannya? Dibakar. Oh, dibakar emang ekstrim ya, gak ada. Ya kalau stunt ekstrim tuh bayarnya lumayan. Karena nggak banyak orang yang bisa kali. Bisa jadi. Banyak yang bisa. Nggak bisa kan? Jadi cuma beberapa orang doang yang bisa. Ya, sebenarnya sih bisa. Kalau orang dibakar sih bisa aja dibakar. Cuman nggak tahu dia mentalnya gimana. Oh, susah. Berani juga kali ya? Ya, pertama mental, yang kedua teknik. Terus juga yang ketiga tim safety-nya. Sebenarnya semuanya itu dibakar apa itu ada teknik semua, bukan karena kita nekat ataupun punya ilmu tektok kebal ya. Semua itu ada tekniknya. Harapan lu nih buat dunia stuntman di Indonesia gimana ke depannya? Harapan ya semoga makmur lah ya para stuntman lah ya. Makmur terus juga sistemnya bisa jadi lebih baik lagi. Sebenarnya yang buruk ini di stuntman Indonesia ini sistemnya. Gue langsung nanya aja ini, apa stuntman pengen jadi aktor, kata lu kan harus ganteng, harus good looking. Itu emang bener? Ya, maupun stuntman ataupun apa ya, kalau lu mau jadi aktor di Indonesia ya harus good looking ya harusnya. Ya minimal lu blasteran lah sama orang luar, sama orang bule. Serius ini ya. Untuk dapat peran tuh harus good looking. Ya seenggaknya kalau misalnya muka lu jelek, ya bikin karakter aja, jangan nyari karakter yang beda. Kayak misalnya kayak gue nih, paling gue mentok-mentok kalau gue jadi aktor, gue jadi Kang Yan atau gue jadi Kang Cecep. Berarti lu jelek? Ya enggak kan jelek ganteng itu relatif. Okay. Mana para perempuan jawabannya? Gue ganteng tapi jelek. Lu pernah dapet peran gak sih? Pernah gue di film Dirnatan. Berarti lu termasuk yang good looking dong? Atau punya karakter? Ya lu, menurut lu gimana, kan itu menilai orang? Aduh, guys. Iyalah, gue gak bisa mendiskriminasi diri gue sendiri. Ya, menurut gue sih nggak tahu. Ya udah, soalnya mata lu kan bukan mata produser nih. Oh, mata produser berarti beda, mata produser sama sutradara beda. Oke. Nah, ini kalau kan lu kan sebenarnya trickers juga kan? Ya. Tricking ekstrim. Bukan itu, bukan. Itu tricking ini? Iya, ini tricking. Iya, gue nak tricking loh. Tapi gak pernah tahu kan? Gak pernah muncul lagi anjir. Gue legend loh. Tricking ekstrim. Tapi kalau lu ditanya nih, lu sebenarnya trickers apa stuntman dikenalnya nih? Pengen dikenal sebagai trickers atau stuntman? Sebenarnya kalau itu sih kembali lagi ke masyarakatnya, ke teman-teman gue ya. Mereka mengakuinya itu apa? Ya kan, kalau gue sih ya karena itu satu bidang kan, karena stuntman itu butuh skill atraksi juga ya. Dari semua pekerjaan, dari tricker, dari parkour, dari freerun, itu buat nyari kerjaan ya stuntman. Berarti lu bukan tricker? Tricker itu hobi. Hobi. Stuntman profesi. Tapi lu lebih cinta mana? Gua pengen nanya aja. Kalau cinta ya sama, sebenarnya itu semuanya bidang. Semuanya tuh bidang. Sama itu ya profesi. Ya hobi gue ya tricking. Tapi lu masih aktif latihan nggak sih? Masih. Nah sekarang lu pernah lihat nggak tricker-tricker zaman sekarang? Wah, Indonesia masih lihat nggak? keren. Salut gua. Menurut lu perkembangan tricking di Indonesia kayak gimana? Cepet sih. Emang bener ya, kalau misalnya kita punya fasilitas tuh pasti bakal gampang cepet up-nya. Ya. Gua salut. Terus Cuman apaan? Ada cumannya nih apa? Gue bongkar nih. Apa? Ada boroknya nggak sih? Ada borok ya? Apa? Jadi gue nggak tahu ya ini karena pandemi atau gimana ya. Jadi tuh image awal kan tricker itu kan komunitas kan ya. Komunitas street komunitas. Sekarang tuh lebih ke kelas. Itu sih gue sayangin. Jadi nggak jadi tuh kalau dulu seru lah waktu gue battle sama Skywalker itu anjing banget dah. Komunitas. Iya itu, jadi tuh seru banget waktu masih street komunitas tuh masih seru banget. Pas sudah masuk ke alur kelas jadinya udah kayak apa ya, kayak lu gue ya nggak sih?
Nggak tahu gua. Ya, enggak, lu sebagai trekking gimana? Lu merasa gitu nggak? Gua sebagai yang punya kelas. Nah, Kalau sekarang ya menurut gua ya, kan gak bakal maju nih kalau kita gak dapet ini waktu. Jadi ya mau gak mau kita harus bikin kelas. ya. Tapi sebagai komunitasnya masih aktif. Sebagai masih aktif ya, cuma karena pandemi kali. Karena pandemi jadi agak gak kedengeran komunitas trekking di Indonesia itu. Yap. Harapan lu gimana nih? Harapan lu terakhir aja tentang trekking Indonesia. Tentang trekking Indonesia semoga ya maju ya, semoga bisa masuk ke kaca internasional. Anjay, kaca internasional. Semoga kita bisa berlomba di internasional lah. Berlomba di internasional. Ya, harapan gua itu trekking Indonesia yang ini siapa ya? Kira-kira ya? Oh, oke gua. Menurut lu trekker terbaik di Indonesia siapa? Gue sih masih ngikutin Reto. Anjir. Reto masih Fawas Fawas sama gue latihan duluan gue, tapi jagoan dia sekarang anjir. Yang terbaik aja apa? Yang terbaik. Sebutin. Kalau dari style, dari kick, dari creativity, Reto. Reto. Nah, kalau Fai juga bagus juga sih. Gua sama dia latihan duluan gua anjir. Jadi dia ini ya. Sama gua juga duluan gua, Pak. Iya, kita satu angkatan anjir. Tapi Kita satu angkatan. ya emang Bukan bukan. lu kan di Tangerang, gua di Tanjung Priuk. Gak deh, gua duluan kayaknya. Gua di Senayan. Lu bareng waktu buka trekking Jakarta tuh lu. Lu waktu Sena sama Volan udah ada belum? Skywalker. Gua gak ikutan, cuma gua udah trekking. Oh, iya. Benar, kita satu angkatan. Jadi Leto, terus Leto, Fai. Fai. Ada tahu satu lagi yang terbaik. Kiran. Ada orang luar Jakarta ya? Ada siapa namanya? Gue lupa. Di Indonesia pokoknya Ada, gue lupa namanya. itu aduh. Sahabat gua ya kebangetan lu kalau gak tahu. Kiran. Bukan. Fatwa. Nah, kalau Fatwa bagus, cuman keke bagus. Kreativitinya yang kurang. Gue suka kreativitinya Leto gue. Berarti menurut lu Leto ya? Ya kalau gue sih, kan pandangan orang kan beda-beda ya. Kalau gue sih lebih senang di kreativitinya. Oke, penutupan aja nih buat teman-teman trekking nih. Kan dia banyak kan trekking pengen jadi stuntman nih. Nah, lu kasih tips dong, kasih tips. Aduh, jangan deh. Oh, masalahnya jangan. Enggak, maksud gue jangan. Oh, saingannya banyak kali. Nah, itu dia. Kalau lu jadi stuntman nanti saingan gue banyak, Cuk. Enggak dong. Enggak, sebenarnya sistem di stuntman sendiri pun belum stabil, belum bener juga ya. Kalau misalnya sistem stuntman di Indonesia udah stabil, boleh deh. Boleh. Sekarang belum stabil. Belum stabil. Tapi nggak apa-apa, it's okay kalau misalnya lu dapat job stuntman dengan bayaran profesional, gue malah seneng. Oke, kasih tips aja gimana nih? Gua trekking nih, gua pengen jadi stuntman. Ya. Kemana dulu gua langkahnya? Yang pertama harus belajar tentang stuntman ya, seperti aksi-reaksi, fall, jatuhan, terus juga belajar fighting sih yang utama. Fighting. Nah, itu belajarnya koreografi. di YouTube apa ada komunitasnya? Belajar itu sebenarnya beda ya, belajar fighting koreografi itu sama di bela diri silat atau bela diri apapun buat ganda ataupun apa, beda banget. Sebenarnya kalau koreografi itu kita lebih kayak ngedance. Hafalan kali ya? Hafalan, terus juga tempo, timing, itu lebih ke ngedance sih sebenarnya. Oke, I see. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut jadi stuntman ya ikutin aja tuh, kan banyak kan tuh tim-tim yang ada di Indonesia tuh, ada Piran Hastan, ada Pejuang, ada Java, ada Wise Team. Pokoknya banyak lah. Boleh masuk atau gabung ke sono. Boleh. Oke, udah itu aja. Ikutin aja Instagram mereka. Jadi ikutin ke Wise Team segala macam lah ya. Nah, kalau pengen jadi aktor lu harus ganteng intinya itu. Gue ada satu pertanyaan buat lu. Apaan? Terakhir. Lu kenapa masih bekerja dengan hobi lu? Hobi gua apa trekking? Iya. Bekerja. Soal gue sering dapat pertanyaan nih, kan stuntman kan udah tahu nih berbahaya nih, kok tapi masih lu lakuin. Terus juga bayarannya nggak seberapa kok, tapi masih lu lakuin. Iya. Karena kadang nggak melulu tentang duit. Kadang itu apa yang kita lakukan sesuai passion tuh ada kepuasan tersendiri. Nah, itu. Jadi walaupun ini misalnya konten gini nih, konten Gak ada yang nonton sebenarnya ini. yang nonton paling 3-4. Cuma ya daripada gua jadi orang lain nih, daripada bikin konten joget-joget, drama settingan atau prank ojol, ya mendingan gua bikin sesuai passion gua. Nah, good. Sama kayak kerjaan juga, gua ngajar trekking ya bayarnya paling sejam
ya segitulah, nggak cukup sebenarnya, tapi seneng. Itu aja sih. Enggak. Gue tambahin ya, sebenarnya kenapa gue masih bergelut di dunia seperti ini ya, lebih ke apa martial art sebenarnya nih kita ya. Martial art untuk break dan satu open tentang art lah, seni gerak. Karena lebih ke fashion. Jadi kalau filosofinya seperti ini, manusia lahir nggak mungkin dijadikan satu watak. Nggak mungkin kan kita dilahirkan jadi pedagang semua. Nanti pemilih siapa? Benar. Ya itu filosofinya. Jadi ya semua manusia itu pasti berbeda-beda dan punya keinginan yang berbeda juga. Oke. Nah itu penutupan dari gua. Semua manusia berbeda-beda dan punya keinginan yang berbeda-beda pula. Oke, itu aja. Hargailah perbedaan. Hargailah perbedaan. Ya. Allahu Akbar. Jangan dikit-dikit kafir. Bentar gua diciduk. Oke, itu aja sih. Gua Chandra Sandika. Gua Fianfu. See you on the next videos. Thank you, Fian. Thank you.